Oke bang, sebelum lo ngelanjutin cerita kisah lo, baiknya kita minum teh dulu bang, biar lebih santai kan. Ya, oke. Oke bang, dilanjut bang. Tadi sampai di rekaman tadi ya, stop. Iya. Gue stop, akhirnya jalan lagi. Packing jalan lagi gua. Berarti jadi Watu Jago itu posisinya mungkin ya, seingat gue itu pertengahan antara pos 1 atau pos 2, gue lupa lah, pokoknya sekitar itulah. Gue jalan lagi ngelewatin Watu Jago. Suara tuh udah mulai hilang tuh, suara yang tadi cewek nangis sama yang ketawa tadi itu udah mulai hilang. Jalan sampai gue di pos 2. Sampai di pos 2, nah gue langsung ingat sama yang ketemu, rombongan ketemu di pos 1 tadi. Wah, ini katanya yang nggak boleh istirahat lama-lama atau ngecamp di pos 2. Sampai di situ tak. Oh, kayak gini pos 2. Bagus posnya ya, rapi gitu, bersih lah. Terus di depan posnya itu shelter ya, itu ada batu gede. Gue duduk di depannya batu tuh. Gue sama Rois berdiri. Nah, teman gue yang Igun nyender di batunya, batu gede itu. Jadi kita berhadapan gitu. Dia di sini, gue di sini, Rois di sini, tiga. Kita rokok dulu lah, rokok dulu. Akhirnya bakar rokok dulu. Pas Igun bakar rokok, nyender kan tangannya begini nih di batu. Begitu tangannya nyender di batu gini, dia kayak nyenggol apa gitu kan. Begitu dia nengok, wah, sesajian. Gue senggol kata dia gitu, sesajian. Iya, sajen disenggol. Wah, sajennya masih anget tuh. Wah, ada makanan kayak gitulah, ayam segala, nasi kayak tumpeng gitu. Wah, sajian deh. Gimana nih, kita nggak boleh lama-lama di sini. Udah slow, udah ngabisin rokok sebatang. Itu nggak ada apa-apa kalau di pos 2. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Sorry bang, itu kira-kira jam berapa itu bang? Gue sampai di pos 2 kurang lebih itu sekitar jam 11-an lah. Siang itu lama itu banget tuh. Gue start jam 8 tuh. Jam 11-an itu gue nyampe di pos 2 itu. Udah di situ nggak ada apa-apa lah, alhamdulillah, cuma ketemu sajen doang ya. Udah itu gue berangkat lagi. Ayo jalan lagi aja yuk. Jalan lagi menuju pos 3. Tek jalan tuh lancar lah perjalanan kan. Nah, treknya kan makin ke atas tuh makin curam. Iya, namanya Lawu tuh gue baru tahu treknya tuh kayak anak tangga begitu, batu. Tadinya kita ngelangkah tuh deket-deket jaraknya kan. Makin ke atas makin dengkul tuh ketemu dagu tuh. Makin tajam nih tanjakannya kan, batunya makin tinggi-tinggi. Udahlah, jalan terus tuh, udah terseok-seok tuh. Kok makin begini ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Akhirnya gue jalan bertiga pelan-pelan. Tak. Gue sampai di pos 3. Ya, nah pos 3 tuh posisi posnya tuh panjang gitu. Shelternya panjang, cuma atapnya tuh udah rusak gitu. Udah jebol gitu atapnya. Ya, ada sebagian yang jebol, sebagiannya ada yang ketutup masih. Istirahat di situ gua. Istirahat. Ngopi lagi. Air tinggal dikit ceritanya. Air tinggal dikit nih, gimana nih, ngopi lagi. Cuma nah pas gue sampai di situ tuh kondisi tuh mendung itu kurang lebih gue sampai di itu tuh sebelum asar tuh, sekitar jam-jam 2:30 lah gue nyampe di pos 3 tuh. Lama banget gue jalannya, lama banget karena emang ya begitulah perjalanannya, banyak kayak gitu ya. Santai perjalanan bang. Iya, perjalanan santai. Sampai di pos 3 air habis nih, udah gimana nih, ya udah sisanya dihabisin aja. Gue bikin teh, panasin, nyalain kompor gitu kan, bikin teh manis. Hujan, baru nyeduh teh jadi hujan gede. Wah, hujan deh, gimana nih. Akhirnya pindah, agak geser ke pojokan yang atapnya masih bagus, pindah ke pojokan, bongkar. Nah kan air habis ya. Wah, air udah habis, tinggal dikit banget. Itu mah nggak cukup kali sampai puncak kan. Akhirnya inisiatif, botolnya mana nih?
Udah kita tadahin aja, jadi air hujan itu kita tadahin tuh Di botol. iya di botol, taruh di botol doh, dapet 3 botol, gua rebus tuh air hujan tuh, gua rebus aja lah biar nggak ya biar matang lah gitu kan, rebus sambil ngerebus datanglah ada 2 orang nih, cuma ya itu kayak gua ketemu di bawah itu dia nggak bawa apa-apa posisinya, Bukan pendaki berarti bang? iya cuma bawa badan, tas kecil sama botol aqua. Langsung dia masuk ke shelter tuh, temu gue bertiga sama dia berdua jadinya. Mas, Sorry bang, posisi dia naik apa turun tuh bang? naik dia. jadi gue naik, dia situ dia dari bawah, set, wah bareng kan. Akhirnya begitu udah bareng, ngobrol lah, dari mana mas katanya gitu. Saya dari bawah katanya, dari dekat, dari kaki gunung gitu kan. Ngobrol lah sama dia, jadi kita bertiga, dia berdua ngobrol. Kok nggak bawa apa-apa mas? Nah saya ingat nih, gue ingat dia ngomong, saya udah sering mas naik Gunung Lawu, dibilang gitu. Ada 1 orangnya tuh, yang satunya orangnya diam aja, jadi yang satunya aja yang ngomong, wah saya udah sering mas naik Gunung Lawu. Wih, apal dong treknya, saya bilang gitu. Ya lumayan katanya, lumayan apal sih. Terus kan namanya gue mendaki rute Lawu tuh gue nggak begitu paham ya, karena memang belum ada yang kesana. Dibilang sama dia, kok kalian bawa apa aja, kok bawa keril, bawa ini? Iya kita bawa tenda mas, bawa tenda lengkap, bawa makanan apa, bawa logistik kayak gitu, tenda lengkap gue bawa, segala macam bawa. Wah, terus dia cerita, kalau ke Lawu mah mending nggak usah bawa kayak gitu mas, nanti di atas ada warung. Mana kita tahu ya, kita kan nggak tahu, cuma ya naik gunung gimana ya, seperti biasanya lah bawa kayak gitu kan, alat-alat kayak gitu. Nanti di atas ada warung mas, aman jadinya, kalau mau itu nggak usah buka tenda. Oh gitu ya, waduh kita nggak tahu mas. Udah nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Udah selesai ngobrol-ngobrol, terus dia inian jalan duluan, akhirnya gerimis-gerimis tuh, hujan, dia jalan duluan itu sampai jam 5:30, kurang lebih 5:30 lah. Nah 5:30 itu dia berangkat duluan berdua, akhirnya pamit, mas saya duluan ya. Oke hati-hati mas, senter jangan lupa, saya bilang gitu, senter jangan lupa, sama jas hujan, yang bawa jas hujan cuma 1, yang satunya pakai jaket doang. Oke. Nah akhirnya sampai 5:30 dia berangkat, gue masih nungguin air mendidih tuh. Air mendidih kan lagi gue masak tuh, air hujan. Begitu udah mendidih, masukin botol, udah selesai masukin botol, packing lagi. Tuh hujan badai itu, petir di mana-mana, hujan gede banget dah pokoknya. Nah tuh gue rembukan nih sama Egon sama Royce, gue bertiga. Ini mau dilanjutin bagaimana bre? Ya udah sampai sini, tanggung gitu. Lu bawa jas hujan, bawa semua. Jalan lagi, berangkat. Udah, jalan aja. Jalan. Hujan-hujan tuh habis maghrib lagi kan. Mana wah cuacanya. Jadi langit tuh belum begitu gelap lah. Cuma hujan, emang hujan, wah mau badai itu, angin, udah gitu petir di mana-mana. Cuma kita nekat aja jalan ya, terus jalan. Nah nggak lama jalan menuju, berarti dari pos 3 menuju pos 4 jalan. Nah sampai di tengah-tengah antara pos 3 sama pos 4 nih teman gua nih, si Royce nih. Iya. Ini udah mulai gelagatnya aneh tuh. Weh bentar coy katanya, bentar break dulu. Kenapa is? Tar istirahat, capek gua. Oh ya udah. Jadi sambil hujan-hujan tuh istirahat di tengah jalan. Begitu udah istirahat, gimana, udah oke lagi nggak? Oke, jalan lagi. Baru berapa langkah set, istirahat lagi. Wah istirahat nih, kaki gua pegel nih katanya, kaki gua pegel nih. Kenapa lagi is? Kayaknya gua nggak kuat nih bawa tas ya kan. Akhirnya tasnya dibawa sama Egon. Udah gini, kalau gitu tas lu gua bawa aja, sama Egon dibawa. Jadi Egon tuh bawa tas tuh depan belakang tuh. Nah tas kecilnya dia sama senter gitu, gue yang bawa. Tas kecilnya, senter gue yang bawa. Jadi Royce tuh posisinya cuma bawa senter kecil sama aqua sama badan. Jalan.
kok gue masih berat ya. Jadi jalan lagi tuh dia bilang, kok gue masih berat. Kenapa Is? Kaki gue kayaknya kayak dia bilang sih kakinya tuh kayak ada yang megangin gitu. Jadi digandulin gitu, kakinya digandulin berat, mau melangkah berat gitu. Ya udah bentar lu buka jaket deh. Buka jaket. Srek. Terus dia gini-gini kan. Rak. Dia megang nih di kantongnya dia. Ini apaan? Kata dia gitu. Apaan Nis? Coba buka. Buka, cak. Set, nggak taunya bawa kayak ya kayak model tasbih gitu kan. Cuma banyak tulisan-tulisan Arab gundul gitu. Set, wah ini dari mana Is? Ini kayaknya dari bokap gua nih, kata Royce gitu. Ini kayaknya dari bokap gua nih, gua dibawain. Waduh, jajan itu lagi. Wah, gua nggak tahu deh. Terus gimana nih? Ya udahlah, bismillah aja ya Is. Ini udah jangan terlalu diinin lah, dipikirin ya kan. Udah dikeluarin, udah digituin. Nah, akhirnya berdoa tuh sambil megangin itu tadi tuh tasbih tadi tuh. Emang tasbihnya serem sih, mau tulisan-tulisan Arab gitu kan ya. Akhirnya pegangin sama Rois. Udah doa aja lah kita, bismillah aja Is ya. Gun, kayak bismillah aja berangkat lagi. Ya udah, pokoknya jangan pikirin lah kayak gitu-gituan. Intinya kita naik, ya kita dari bawah muncak turun lagi, udah nggak ada niat apa-apa kan. Ya udah, kantongin lagi, jalan lagi. Tak. Jadi posisinya, nah setelah jalan itu posisinya Rois di tengah, jadi Igun di belakang, Rois di tengah, gue di depan. Jadi tanjakan begitu, gue di atas, terus Rois, terus Igun. Nah, begitu Rois nengok ke atas gitu kan, dia bilang Rois ke atas, nyetop lagi, stop, break. Nah, udah, ngumpul gitu, ngumpul. Jadi gue disuruh turun nih sama Rois. Igun juga naik, jadi bertiga ngeriung lagi. Rois cerita, Kyo kata Rois gitu. Di sebelah lu kan tadi ada pohon gede, jadi di sebelah gue tuh ada pohon gede, ya kan? Di sebelah gue tuh posisinya ada pohon gede, gue di atas, Rois di bawah gitu kan. Jadi Rois bilang di sebelah lu ada pohon gede tuh. Itu ada orang yang celingak-celinguk terus ke gue. Jadi Rois gitu. Gitu dia. Iya, jadi pohon gini, jadi ada kayak makhluk gitulah, hitam kata Rois gitu ya, matanya merah. Jadi celingak gitu. Tapi sosoknya nggak kelihatan full, Bang. Ya itu Rois yang lihat, cuma ngelihat badannya, ya segede badan orang gitu. Jadi gini nongol gini Rois pas ngelihat, set, nunduk lagi Rois bilang, nunduk lagi, nengok lagi begini, nongol lagi, set. Makanya diberhentiin kita. Pas kita ngumpul bertiga ya, tak, udah berhenti dulu ya. Rois cerita, gue tadi ngelihat ini, baru dia ngomong, gue tadi ngelihat itu ada orang gitu. Nah, jadi kita tuh berada di bawah pohon gede, ya. Bertiga tuh di bawah pohon gede. Nah, pohon gedenya itu di atasnya itu burung jalak kan, katanya ada jalak lawu ya. Itu jalak lawu, itu namanya jalak lawu itu ada ratusan ekor tuh. Satu pohon. Iya, satu pohon tuh keliling. Jadi burung jalaknya banyak banget nih. Itu ada yang di bawah, di atas, di mana. Pokoknya satu pohon itu mungkin sarangnya apa-apanya gua nggak ngerti tuh. Kok banyak banget burung nih. Itu posisinya habis maghrib lagi. Banyak banget burung nih. Wah, ini kalau kita lama-lama di sini, apalagi lo habis ngeliat begini, nggak bener nih. Ini gimana nih perjalanan kita, banyak banget hambatannya kan. Itu kondisi juga masih hujan deras. Hujan deras, udah mikir juga udah gimana gitu, mikir udah pikiran kemana-mana udah ya. Wah, udah sugestinya kemana-mana. Ini nanti takut masuk dunia lain kayak gitu kan, banyak cerita-cerita kayak gitu kan ya. Akhirnya berdoa lagi aja udah, bismillah lagi. Naik apa turun? Lanjut lagi, naik lagi akhirnya. Masih ada nyali tuh, naik lagi. Naik jalan lagi, set. Akhirnya aman lah itu setelah ngelewatin burung-burung itu ya. Nah, itu gue ngerasa abis ngelewatin pohon yang banyak burungnya itu kayak jalan tuh kayak dilindungin tuh. Jadi nggak ada apa-apa. Cuma tetap posisi hujan angin itu masih. Jalan tak. Nah, sampailah kita di
kayak modelnya kayak pertigaan gitu nih, abis nanjak begini, tak itu kayak pos gitu kan ya. Ada jalanan ke kanan, ada yang lurus ke sana gitu. Ini gue nyenterin gue karena posisi gue paling depan. Gue nyenterin. Tet. Wah, kita di mana nih? Dalam hati gue, ini kayaknya pos 4 nih. Pos 4. Begitu gue nyenterin begini kan, nyari jalan ya, namanya bercabang gitu kan. Gue nyari jalan. Tet. Tek, gue senterin, ini ada 2 orang nih. Set. Tuh gue panggil gue nama Rois. Udah coba deh sini deh. Ini nih apaan ya? Jadi gue nyenterin kayak 2 orang nih. Set. Ini orang apa nih? Gitu. Senterin gitu. Orang kayaknya tuh. Begitu gue senterin, gue deketin, dia bilang tolong mas gitu. Dia minta tolong. Iya, tolong mas. Lah, kok minta tolong, berarti orang nih. Akhirnya gue samperin, bertiga. Gitu deket, bah. Yang tadi jadi ketemu lo di bawah itu. Iya, ketemu gue di pos 3 tadi yang bilang kayak udah berkali-kali katanya naik Gunung Lawu. Nah itu gue bilang kayaknya kualat tuh. Ya. Sombong itu tadi udah gitu di pos bawah bilang saya mau udah sering mas naik turun Gunung Lawu katanya. Akhirnya minta tolong juga kan. Akhirnya gue gue bertiga deketin lah, barengin aja lah, kasihan. Akhirnya gue barengin. Ayo mas bareng. Kenapa mas kok berhenti di sini, gue bilang gitu. Menggigil kita mas, nggak kuat nih, nggak kuat. Punya air nggak? Wah, air berguna juga tuh, air gue yang tadi air hujan gue rebus tadi. Gue kasih ke dia. Minum dulu mas, santai dulu, relax. Gue bilang nggak usah takut nih, kita udah gabung lah sama kita gitu, aman. Senter juga ada kan, gue senter gede. Igun megang senter, Rois pegang senter, jadi aman lah. Akhirnya minum dulu dia. Udah mas, udah relax. Udah, itu masih hujan tuh, kondisinya masih hujan. Udah kita jalan lagi. Jadi jalan tuh ada yang ke arah lurus sana, ada yang ke sana. Gue ngambil yang ke sana, kayaknya ke sana deh. Gitu. Masuk kayak semak gitu, cuman ada jalan setapak. Gue masuk. Jalan bertiga, gue paling depan tuh, bawa dia taruh tengah. Dia tengah, terus Igun paling belakang nutup jalan. Jalan. Dak, berhenti gua. Buntu nggak taunya ya kan, gua gede. Oh, gua gede nggak ada jalannya nih gitu. Gua senter juga ini nggak ada jalannya, putus nih. Cuma banyak apa namanya kayak bekas-bekas pendaki gitu. Sampah dan lain-lain gitu. Oh, ada nih tapi jejaknya. Wah, mudah-mudahan kita nggak nyasar jauh gitu. Akhirnya gue buka peta tuh kan, bawa peta ya, gue buka peta. Wah, peta gue udah nggak bener, bentuknya udah kayak bubur ya kan. Basah, basah, gue udah pakai mantel juga tetap tembus. Waduh, basah nih bre, gue tanya Igun. Bre, lu ada peta lu gimana? Tanya dia, set. Oh, masih bagus petanya. Dilihat, wah bener nih, posisi kita di pos 4 nih. Tapi kita ngambil jalan sini, wah salah nih, salah katanya. Kata Igun salah bre, kayaknya kita mesti balik lagi jalannya yang ke arah sana. Akhirnya balik lagi, ke sana nih. Udah, akhirnya lipat peta lagi, udah jalan ke arah sana. Jalan akhirnya ke arah sana. Terus udah lanjut tuh, udah nggak ada masalah dah. Itu tinggal yang tadinya hujan gede, jadi tinggal hujan rintik-rintik. Udah areanya tuh udah keluar dari hutan. Dari pos 4 ke pos 5 udah keluar dari hutan tuh. Jadi lewat bawahnya tebing gitu. Udah jalan terbuka berarti ya? Udah terbuka ya. Jadi langit juga udah lumayan nggak terlalu mendung, cuma gerimis-gerimis aja. Sampailah di pos 5. Iya, itu kan lihat di peta tuh. Pos 5 namanya Sendang Derajat ya. Sendang Derajat. Wah, ini namanya Sendang Derajat nih, ada petilasan kayak gitu. Terus ada warung sebelahnya. Nah, kata pendaki yang 2 orang tadi tuh, "Mas kesini aja ke warung aja. Udah kita nggak usah ke Boyem." Dia bilang Boyem masih jauh ya. Kata dia masih jauh kalau Boyem. Ya udah kita ke warung ini. Ya udah akhirnya ke warung situ. Cak, wah udah basah semua, basah kuyup. Buka pintu warung, Assalamualaikum. Wah udah banyak pendaki katanya. Wah ya mas, silakan. Selamat datang gitu. Akhirnya nyari tempat. Dah ganti baju.
ketemu pendaki dari Unisri itu, universitas apa sih namanya tuh, Unisri Solo. Ngobrol sama mereka, ngobrol. Udah santai lah, udah ganti baju, udah ngopi, udah enak tuh, udah hangat lah di dalam, namanya dalam warung kan. Cakep banget warungnya gitu. Jadi ketutupan semua, bawahnya juga pakai jerami gitu. Oh, rapat lah, nggak bocor walaupun hujan. Akhirnya ngobrol sama mereka. Nah, ketemu di situ, ngobrol sama anak Unisri ada 1 orang, beberapa kelompok, cuma gua ngobrol sama 1 orang, Igun nama 1 orang, Roy 1 orang, jadi ngobrol sendiri gitu. Ngobrol. Nah, yang ngobrol sama Igun akhirnya gabung kan, ngobrol gabung. Nah, ada 1 orang, Mas saya mau naik dulu ke atas. Udah tengah malam tuh, karena gue nyampe di pos Sendang Derajatnya kurang lebih gue jam 8 malam. Jadi gua start pagi jam 8 sampai di Sendang Derajat jam 8 malam. Gua 12 jam tuh perjalanan tuh. Gila. 12 jam perjalanan ketemu dia. Itu malam gua udah selesai bebenah, ganti baju dan lain-lain, itu udah sekitar jam-jam 11-an malam lah. Ada 1 orang dari Unisri itu, nggak bawa apa-apa juga, cuma bawa jaket, bawa sarung, bawa aqua. Pamit, Mas saya mau naik dulu ke atas. Kan kaget kita bertiga ya, ini orang tengah malam ngapain gitu ke puncak, mau ngapain Mas, saya tanya gitu. Biasa Mas, gini, dia bilang gini doang tangan Mas, nggak ngomong tuh Bang, nggak ngomong, cuma bilang biasa Mas begini. Oh ya udah silakan Mas, monggo. Naik di atas. Nah, akhirnya kita tidur kan, malam tidur. Nah, gue berdua Royce nih bawa sleeping bag, Igun nggak bawa ya kan. Gue pakai semalaman, gue hangat ya. Igun, begitu gue bangun pagi nih, begitu udah kebangun pagi, Igun cerita, wah lo enak lo berdua tidur nyenyak gitu, gue nggak bisa tidur, gue nggak pakai sleeping bag katanya. Oh ya udah gantian lah, itu udah subuh ya, ya udah gantian lo pakai deh, gue udah bangun, udah seger. Gue keluar dari warung ya kan sama Rois berdua, dapat tuh matahari dikit lah. Kan berkabut puluh, udah nggak ada pemandangan tuh, pagi berkabut. Nah, Gun tidur, gua sama Rois berdua. Nah, pagi itu posisinya jam 6, setengah 6 lah, habis subuh tuh. Gua kan bangun jam 5, setengah 6 lah. Gua keluar sama Rois berdua. Akhirnya pendaki yang semalam gua tolong tuh keluar juga. Keluar cuma pakai sarung, jadi nggak pakai apa-apaan, sarung doang. Mau ngapain Mas, aku pakai sarung kuat banget gue. Orang kita mau pakai jaket kan, pakai jaket itu panjang. Biasa Mas, ini mau mandi. Wah, pagi-pagi mandi katanya. Mandi gila nih, mandi jam segini mandi, beku nih. Beku kalau jam segini mandi. Iya, biasa Mas, ini buat Sendang Derajat bagus katanya, kata yang gue tolong semalam. Udah mulai ini lagi, udah mulai ngomongnya, udah mulai kenceng lagi ya. Sendang Derajat bagus Mas buat mandi katanya. Ya udah, akhirnya dia mandi. Emang tujuannya untuk apa Mas? Sendang Derajat nih kalau kita punya tujuan ini bisa buat wibawa katanya. Buat itulah, buat inian diri gitu katanya, buat wibawa intinya. Akhirnya dia mandi, gua bodo amat lah, dia mandi udah. Akhirnya ya kita di depan ngobrol. Akhirnya Igun bangun jam 8 pagi tuh, kurang lebih jam 8-an pagi lah bangun. Igun bangun, keluar dia, udah seger deh, udah puncak yuk. Akhirnya kan udah deket tuh dari pos 5, puncaknya udah kelihatan. Nah, itu puncak kayaknya tuh. Iya, ya udah puncak yuk. Nggak, Rois gue tanya, puncak. Gue nggak ikut deh, udah badan gue udah ngedrop deh. Ya udah, lu berarti lu di warung aja ya, jagain tas dan lain-lain. Gue mau Igun naik, gue naik, muncak, selesai muncak. Nah, di puncaknya itu pas sampai di puncak itu banyak banget sesajian tuh, sesajian semua isinya. Ya kita posisi lapar lagi ya kan. Di situ sesajiannya isinya ayam goreng 1 ekor, wah enak banget rasanya. Wah pengen makan takut kualat ya kan, namanya posisi lapar tuh. Akhirnya cuekin aja udah, ya udah. Nggak lama foto-foto doang, terus gue main habis dari puncaknya gue main ke petilasannya, ada tulisannya Pandean Suralaya.
Petilasan itu namanya. Nah, gue main ke situ dulu yuk, lihat petilasan, ayo lihat. Nah, kita ada posisi kayak kenteng gitu ya. Iya. Kayak kenteng Songo tuh, gue waktu itu pernah mendaki ke Merbabu. Di puncaknya juga ada bentuknya kayak kenteng gitu, ada batu tengahnya bolong gitu. Situ juga ada di situ. Akhirnya dari situ udah sampai di Pandian Suralaya, lihat-lihat. Sebelahnya ada lagi tuh petilasan lagi. Ini petilasan apa bre, sebelahnya gede banget. Ya udah ke situ samperin lagi gua Megun. Ayo. Set. Nggak taunya inian apa petilasannya Brawijaya. Sorry bang, itu berbentuk apa bang petilasannya bang? Bentuknya ya tiang ada apa namanya, ada atapnya gitu. Ini kayak rumah gitu ya? Kayak rumah cuma bolong gitu, tengah-tengahnya batu gitu, banyak sajian kayak gitu. Akhirnya gue ngelihat petilasan gede sebelahnya. Gue ke sebelahnya lihat tulisannya Brawijaya. Wah, Brawijaya nih. Wah, ini berarti Raja Majapahit nih. Ininya di sini nih, Mokso ya kan, bilangnya Mokso. Oh, udah tahu kayak gitu, lihat-lihat. Nah, udah selesai. Akhirnya wah, udahlah. Udah puas nih Ble, tadinya mau ke Boyam. Boyam yuk Ble yuk. Yang ngapain kek, minum teh apa makan pecel kan terkenalnya kayak pecel Boyam tuh. Begitu ngobrol, lu bawa duit gak? Nggak bawa gua bawa Ble, tapi cuma 1.000 dapat apaan ya? 1.000 nggak dapat apa-apa. Wah, kita nggak bisa kesana juga, nggak bisa jajan, ngapain? Udah balik aja lah. Akhirnya balik lagi ke rumah tadi tuh, ke warung tadi tuh. Balik ya sekitar jam-jam 10-an lah itu. Jam 10-an. Ya habis itu masak gua masak tuh posisinya di inian, di kan Sendang Derajat tuh ada sendangnya gitu ya, kolam. Sebelah kolamnya itu ada petilasan juga, bentuknya sama kayak gitu tuh petilasan, tiang-tiang, ada atapnya begitu, ada batu tengah-tengah. Sebelahnya ada goa. Nah, gua masak di goa itu nekat aja, kayaknya keren nih kalau masak di gua Ble. Gua bilang itu sama Igun. Ayo, oke lah. Lalu gelar tikar situ, masak situ, makan. Nah, berhubung waktu udah siang ya, setelah makan ya packing, gua balik lagi ke warung, masuk lagi packing lah, berkemas tuh. Packing. Sudah udah rapi semua, tinggal turun. Ya gua ngobrol-ngobrol dulu nih. Ketemu lagi sama pendaki yang semalam tengah malam habis gitu dari puncak. Ngobrol, Mas nanti mampir lah ke kampusnya gitu, Unisri. Oh iya ya Mas, tuh gemuruh tuh, banyak kan pendaki-pendaki lain dalam itu pada ngobrol semua. Nah tiba-tiba ada suara apa, gamelan. Jadi suaranya tuh lirih dari jauh, cuma kedengeran ting tung ting gitu. Udah yang tadinya gemuruh pada ngobrol jadi diam semua tuh, satu warung tuh diam semua, plek cek gitu, silent ya. Itu dengerin suara gamelan itu tuh, ting tung tung, terakhirnya suara gong, tung. Wah, gue colek-colekan nih sama Igun sama Rois. Denger nggak lu? Denger lah, itu yang lain aja denger. Jadi suaranya alurannya tuh kayak dari jauh gitulah. Tapi cuma kedengeran. Sorry itu bang, itu kira-kira arahnya tuh menurut tuh dari mana? Entah dari puncak atau dari mana? Wah, pokoknya menurut gue jauh, cuma kedengeran gitu. Nggak mungkin kalau dari dasar, dari bawah gitu, dari kaki gunung nggak mungkin tembus ke atas kan. Namanya di puncak gua. Nah itu kayaknya dari, ya entahlah, dari atas, pokoknya sekitaran gunung itulah, di atas gunung ya posisinya, bukan di bawah kayaknya. Nah, bunyi gong, tung, wah seru banget gitu, momen langka tuh ketemu suara kayak begitu. Akhirnya begitu udah, dia bunyi aja deh tuh, bunyi gue packing. Udahlah turun yuk, udah waktu juga udah siang nih. Ayo dah pamitan sama anak Unisri itu, ya turun ya kita Mas ya. Ya udah hati-hati ya, nanti kalau itu tukeran nomor handphone gitu kan, mampir ke kampus gitu, Unisri. Oke siap Mas. Dah akhirnya gue turun, berdoa lagi, gue turun dari Sendang Derajat ya, posisi startnya tuh siang lah, kurang lebih jam 1-an lah. Turun, tak tuh nggak ada masalah tuh. Set, sampai di tempat terbuka tuh, kayaknya udah dekat sama pos 4. Dari kan Sendang Derajat posisi di pos 5 ya, udah dekat ke pos 4 nih.
Nah itu Royce ngeberhentiin tuh. Stop break. Jadi Royce tuh ngedenger suara kuda, suara ringikan kuda tuh. Begitu dia bilang itu, mana sih Is? Kalau denger gua enggak, lu denger Gun enggak? Ini suaranya masih Royce. Jadi Royce ngejelasin ke kita berdua tuh masih ada suara nih. Ini sebelah kanan kita nih, gitu. Jadi sebelah kanan tuh kayak ada jalan setapak kecil gitu, mau turun ke bawah gitu kan. Ini sebelah kirinya jurang gitu. Jadi kita di tebing gitu. Itu ada Royce bilang masih ini suaranya masih, coba deh lu deket. Nggak denger gua sama Igun tuh nggak dengar, sama Royce doang. Wah ini kalau kita lama-lama begini ntar lu kenapa lagi Is? Iya gue jadi takut kata Royce gitu. Yaudah bablas aja yuk, bablas udah biarin aja lah. Berarti lu doang yang denger gitu. Bablas turun gua sampai bawah. Yo sampai pos 4 nggak ada masalah. Itu cuaca itu bagus, gua turun tuh bagus. Cerah gitu. Turun ke pos 3. Oh ini tempat kita kemarin nih, rebus air. Aman alhamdulillah lah, nggak ada masalah turun tuh. Nggak, terus dilewatin banyak pendaki juga. Pada turun. Udah duluan mas ya, kita santai. Dari pos 3 turun lagi. Sampai pos 2. Wah ini tempat yang serem nih, Bre. Udah aman lah, nggak ada apa-apa gua turun lagi sampai gue di pos 1. Nah pos 1 itu posisinya maghrib, gue ingat maghrib, dan ketemu rombongan gue. Itu posisinya rombongannya itu pendaki senior bawa bapak gitu. Dan ada 7 orang kalau nggak salah, gue ingat 7 orang, 7 sama rombongan gue 3 jadi 10 orang. 7 orang. Ada satu bapak yang kakinya digip juga, udah kesleo. Jadi dia kesleo turun. Nah begitu ngobrol sama mereka, ngopi bareng. Kok peralatannya kayaknya nggak lengkap nih Om, bilang gitu kan sama itu. Iya mas, cuma berapa orang aja nih yang megang senter. Karena senternya kecil-kecil lagi, senter yang kayak begitu ya. Udah mana lobet gitu. Nah gue senternya yang gede kan, yang boyong gede itu loh. Gimana kalau bareng mas, kata om itu. Oke kalau bareng ayo Om, bareng aja kita biar seru gitu, turun bareng aman. Ya udah, akhirnya habis maghrib selesai azan, terus kita kumpul rembukan, siapa yang di depan. Nah gue ditunjuk, gue di depan buka jalan, gue di depan. Igun paling belakang, jadi posisinya yang bawa rombongan itu malah gua, yang bawa rombongan banyak itu malah gua bertiga. Royce di belakang gua posisinya, Royce di belakang gua. Paling belakang Igun. Jadi 7 orang itu di tengah-tengah semua tuh. Jalan ya. Udah siap semua, jalan. Turun dari pos 2. Nah, gua kan megang senter ya, senter gede tuh di depan. Nah, gua lagi nyenterin jalan depan, nyari jalan begitu. Gue berhenti nih. Jadi yang posisi gue senterin ini ada kakek-kakek. Posisinya kakek-kakek. Jadi kalau kita jalan lurus begini ya kan, lurus gini, kakek-kakeknya adanya di sini. Jadi madep ke sana gitu kan. Gua mengarah ke dia gitu. Cuma kakek-kakeknya nggak menghadap ke rombongan kita, nggak ke sana. Jadi pakai tongkat, terus bajunya putih cuma mukanya kelihatan setengah gitu. Mukanya muka kakek gitu, bening mukanya, kayak cerah gitu. Gue senterin cerah kok, bajunya putih bersih banget. Jadi bajunya tuh bener-bener nggak ada kotoran, udah kayak nyala, kayak kena senter gimana sih, bling gitu loh, putih gue senterin begini kan. Nah gue diam posisinya, jadi nyanter dia tuh gue diam, otomatis kan rombongan gue yang lain diam. Oh nggak jalan-jalan, agak lumayan lama tuh. Gue gini aja, gue pengen ngasih tahu ke belakang gue, nggak bisa gue. Jadi posisinya kayak udah jadi patung, gini. Ini kakek-kakek di depan gue senterin. Gue mau nengok belakang nggak bisa, leher nggak bisa, boro-boro
ngomong nggak bisa kan. Begitu udah agak lama Igun dari belakang Igun bilang, "Bleh, woi, gue pengen nyautin, gue denger dia ngomong tuh, gue denger. Ini kakaknya masih di depan gue nih, masih gue senterin. So, bleh, woi." Akhirnya dia kayaknya ngerti, ini gelagat nggak bener nih. Jadi dari rombongan paling belakang dia ngelewatin orang, set, dia nepok pundak gua. Bak, dus, wah baru gua sadar. Waduh, tuh gua cariin lagi, set, gua sadar, wah kok nggak ada. Gua senterin ke atas begini, diomelin gua sama Igun. Lu ngapain sih? Bleh, gua tadi ngeliat, gua tahu, kata Igun itu, gua tahu pasti ada yang nggak bener. Set, ya udah, kalau gitu balik lagi. Lu udah siap lah ya, kata Igun gitu. Lu udah siap ya? Insya Allah Bleh, gue siap gua. Jalan lagi lah, Bismillah lagi. Jalan lagi. Om, sorry ya, berhenti gua bilang sama yang rombongan itu, sorry ya Om, berhenti, biasa. Oh iya, nggak apa-apa, udah kita ikut aja. Jalan lagi akhirnya, tak. Habis dari situ, di tempat dia berdiri kan ada satu pohon ya. Nah gua di pohon situ berhenti dulu sebentar gua. Sambil iseng gitu celinga gue cariin, penasaran, padahal takut tapi penasaran. Nggak ketemu. Wah nggak ada, alhamdulillah aman berarti. Udah gue turun nggak taunya sebentar doang, itu paling jalan 5 menit atau 10 menit lah, 5 menit, antara 5 menit 10 menit nyampe gue di gerbang. Wah begitu perasaan tuh kalau udah gue senterin tuh, wah gerbang nih. Wah itu perasaan apa namanya, sepanjang jalan pendakian itu campur aduk. Waduh ngerinya luar biasa kan, apa ketakutan, serem lah, nekat lah, apalah. Nah sampai di gerbang, set, alhamdulillah, wah udah seneng banget rasanya. Wah Om, thank you ya. Wah, udah bareng-barengan sama rombongan lain Bleh, wah udah peluk-pelukan dah. Akhirnya alhamdulillah kita selamat Bleh. Iya, gila perjalanannya yang panjang lah ceritanya, cuma emang keren lah gitu. Berarti kisah lo itu ditutup dari itu aja tuh Bang ya, di akhir lo itu pas sudah nemu gerbang Cemoro Sewu. Iya, begitu sampai situ akhirnya gue ngomong lah, bertiga istirahat di posnya, di pos ranger itu. Aduh alhamdulillah Mas sudah sampai. Nah orang yang di posnya, gimana, aman perjalanan? Aman Mas, gue bilang. Cuma ya begitu ya, namanya kita ya dibilang banyak kalau di Gunung Lawu ya, entah Gunung Lawu apa gunung lain tuh kayaknya ada mitos yang nggak boleh jalan bertiga gitu, ganjil gitu kan. Terus nggak boleh pakai baju hijau khususnya kalau di Gunung Lawu. Cuma kita bukan sengaja ngelanggar apa gimana ya, karena memang niat kita tuh tujuannya ya kita tujuannya mendaki gitu loh. Mendaki gimana caranya kan, ini gunung kita ngetes kemampuan kita gimana sih sampai di puncaknya gitu kan. Walaupun dengan rintangan yang ada gitu panjang, kalau kita bisa melewatinya kan alhamdulillah gitu. Nah yang penting tujuannya ya itu baik, mendaki ya, niatnya niat baik aja, bukan mau melanggar, bukan mau apa ya, niat baik aja, serah dirilah sama Yang Maha Kuasa gitu. Punya warna kayak jenggot, selin banget labu ya kan, jambul, set ya. Akiannya berarti ya kalau ini jambul. Wah, uang gue. Lu kalau ke Mabes TNI be, pasar burung kalau pagi iya. Wah, mantap deh. Nego tuh kan harga beda. Yang kiri itu. Nego tuh harga beda. Iya, boleh. Murah ya? Iya. Iya tuh. Ngasih harga Gua nggak mau diambil ini. Asal-asalan aja yang hasilnya. Kamu bisa nangkep ya? Nyala kecilan parkit banget. Parkit. Kayaknya lucu. Lah ya pos itu, pos 2 tuh. Iya, Iya. Tawa. Pos 2. Enggak, tadi bener ya cerita yang orang bawa. Tahu. Tahu. Agak itu. Ya kita lihat lagi. Orang bercandaan itu. Rapat kali.
Di perut, aduh. Hangat ya. Pos 2. Skill. Ini makin penasaran gue. Tuh, orang. Gitu. Gunungnya gila, benar-benar senyap ya. Hebat. Enggak, berarti itu udah api semua tuh udah. Alhamdulillah perjalanan gua bisa dibilang aman lah, selamat dari mulai naik sampai turun, walaupun banyak liku-liku ya bisa dilewatin lah, alhamdulillah. Wah, berarti cerita lo serem juga bang ya, sama di Gunung Lawu. Oke bang, terima kasih nih udah nyempetin waktunya buat menjadi narasumber di channel Laksita Genji Official bang. Oke bang ya, Oke, bang. sip. Oke, para penikmat kisah, demikian tadi cerita kisah dari narasumber kita. Semoga bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Gua Gangsari Yudhistiro, sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.